Oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di acara Lensa Kita. Lensa kita hari ini yaitu membahas tentang kisruh pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Warga kemudian protes pembakaran sejumlah perumahan dan gedung pemerintahan. Masalah ini kemudian melahirkan kontroversi dan perspektif dari kalangan politis. Dan untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya yang terjadi di sana, kami telah terhubung dengan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan, Bung Hud Haji Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang Sawal. Iya, sehat Bung Hud? Alhamdulillah sehat. Iya, selamat bergabung. Siap. Ya, dan pemirsa, selain Bung Hud, kami juga telah terhubung dengan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Bung Safri Talib. Assalamualaikum, Bung Safri. Salam, Abang. Ya, alhamdulillah, selamat bergabung. Saya langsung ke Bung Hud. Bung Hud, apa yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga masyarakat meluapkan emosi mereka dengan melakukan aksi pembakaran rumah maupun gedung pemerintahan di sana? Iya, Bang Sawal, reaksi masyarakat sebetulnya yang terjadi beberapa waktu kemarin itu karena setelah mendengar putusan atau pengumuman hasil Pilkades yang kemarin dilaksanakan di kurang lebih 100 desa lebih kalau tidak salah di Halmahera Selatan. Dalam pengumuman itu ada yang kemudian reaksi atas keputusan bupati atau pengumuman bupati itu. Yang bereaksi ini karena mereka merasa mereka terpilih di hasil pemilihan pada tanggal 19 November tahun 2022 kemarin. Mereka merasa proses pemilihan itu berjalan lancar, lalu kemudian ada hasil yang sudah diputuskan, direkap oleh panitia desa yang punya kewenangan melaksanakan pemilihan di desa, kemudian hasilnya ditetapkan panitia desa dan disampaikan ke panitia di tingkat kabupaten. Aksi ini rata-rata mereka mungkin merasa tidak puas bahwa kadesnya terpilih di hasil pemilihan di tingkat desa, kemudian setelah dibawa ke kabupaten hasilnya itu lalu ada forum gugatan yang dibuat di sana oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, lalu diputuskan ada yang menang, ya sudah menang, dan ada yang menang di desa ya, tapi sudah tetap diputuskan menang. Ada yang menang di desa, yang menang di desa dengan ketetapan panitia tingkat desa, lalu kemudian diputuskan oleh bupati menjadi kalah dalam forum yang dibuat, yaitu forum sengketa katanya. Reaksi itu yang terjadi di masyarakat. Itu yang kami pantau dalam kejadian kemarin. Saya kira itu demikian, Bang Sawal. Baik, saya ke Bung Safri. Bung Safri, Iya, Bang. apa benar informasi yang dikatakan oleh Bung Hud bahwa ada sejumlah kepala desa yang kalah dan akhirnya ketika dibawa ke tingkat kabupaten ternyata mereka dimenangkan? Tanggapan Anda? Ya, baik. Terima kasih Abang Sawal dan Abang Hud. Ini tuh diskusi itu abang-abang nih. Bahaya ini ketum bicara salah bisa dapat kualat. Ya, ini terkait dengan kondisi ini di Halmahera Selatan yang tadi disampaikan oleh Bang Hud, saya kira memang benar karena mungkin Bang Sawal juga sendiri sudah mengikuti melalui media. Dan memang cerita-cerita yang berkembang memang ini disebabkan oleh karena ketidakpuasan dari hasil Pilkades yang diumumkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Tapi begini, dalam konteks Pilkades ini tadi Abang Hud menjelaskan bahwa
ada kejadian-kejadian yang itu kemudian menjadi pemicu. Misalkan ada yang menang di desa, kemudian di dalam proses penyelesaian sengketa itu kemudian menjadi kalah, atau mungkin juga ada proses putusan PSU dan lain-lain. Nah, bagi kami bukan berarti bahwa kami mengabaikan atau meniadakan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terus terang saja kami juga sangat prihatin. Sekaligus juga kami merasa kurang bagaimana begitu dengan fakta yang terjadi hari ini. Tapi yang ingin kami jelaskan di sini adalah proses pelaksanaan pilkades ini kan dia dilaksanakan per tahapan yang kami pahami, dan saya kira Bang Syawal dan Bang Hud juga memahami itu, bahwa proses itu sudah berangkat dari tahapan ke tahapan. Setahu saya beberapa desa yang kemudian bersengketa itu proses penetapan kepala desanya belum dilakukan. Itu baru pada proses pungut hitung, dan kemudian ada yang merasa tidak puas di desa dengan berbagai macam dalil dan argumentasi, kemudian mereka mengajukan gugatan ke panitia kabupaten, dan kemudian di kabupaten itu sudah disiapkan ada tim penyelesaian sengketa oleh Bupati. Nah, tim penyelesaian sengketa ini kemudian berproses dan melakukan keputusan sebagaimana yang diumumkan oleh Pak Bupati. Jadi yang ingin kami garis bawahi di sini bahwa pengumuman yang disampaikan oleh Pak Bupati itu kan tidak ansih menjadi keinginan Pak Bupati, tapi ini berangkat dari proses tahapan pelaksanaan pilkades yang dilalui. Dalam hal ini proses penyelesaian permasalahan pilkades. Nah, proses penyelesaian permasalahan pilkades ini kan ada panitia yang dibentuk oleh Pak Bupati. Ini berarti Anda bisa menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh Bupati itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, begitu? Ya, pertama ini sesuai dengan tahapan dan mekanisme pelaksanaan pilkades, Bang Syawal, dan kemudian kalau misalkan Bang Syawal mengatakan bahwa apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya kira iya, karena proses tahapan pelaksanaan pilkades itu kan dilalui, dan proses penyelesaian sengketa pilkades juga dilalui. Nah, kami juga melakukan pemantauan, mengikuti secara detail juga proses penyelesaian sengketa itu, di mana masing-masing pihak yang merasa keberatan dengan hasil pilkades itu kemudian mengajukan gugatan dengan berbagai macam dalil dan argumentasi, lalu proses penyelesaian sengketa itu berjalan. Jadi semacam semi peradilan lah, kira-kira semi Mahkamah Konstitusi lah, kira-kira begitu. Ada penggugat, ada pihak terkait, ada 3 orang yang bertindak sebagai semacam hakim begitu. Dan kemudian proses pemeriksaan perkara itu, penyelesaian sengketa itu dilakukan dan melahirkan sebuah keputusan. Jadi dari sisi tahapan dan mekanisme penyelesaian sengketa dan tahapan pilkada, saya kira tidak ada problem. Soal kemudian hasil itu berbeda dengan apa yang fakta yang terjadi di lapangan. Nah, ini bagian dari proses penyelesaian sengketa yang saya kira bisa dikonfirmasikan langsung kepada tim penyelesaian sengketa. Yang berikut, kalau misalkan dikatakan apakah keputusan Pak Bupati itu sudah sesuai dengan ketentuan, saya kira iya. Kenapa? Karena Pak Bupati, kepala daerah dalam hal ini Bupati itu diberikan kewenangan oleh undang-undang, kewenangan oleh peraturan pemerintah, kewenangan melalui perda, kemudian kewenangan juga melalui peraturan Bupati. Artinya di situ saya belum membaca secara eksplisit, tapi dalam undang-undang maupun dalam perda dan perbub itu Bupati diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dengan membentuk tim penyelesaian sengketa. Jadi pada posisi Bupati mengumumkan hasil penyelesaian sengketa itu, saya kira Bupati sudah on the track, sudah sesuai dengan ketentuan. Soal hasilnya diterima atau tidak diterima, nah saya kira prosesnya ini yang saya kira nanti akan kita diskusikan. Oke, Bang Safri, saya tanggap apa yang Anda sampaikan tadi itu normatif. Tetapi fakta di lapangan, kok masyarakat melakukan amarah mereka atau aksi protes mereka dengan begitu anarkis begitu. Berarti kan ya, itu juga menggambarkan bahwa ada yang tidak benar dalam pemilihan kepala desa di sana. Tanggapan Anda? Ya, baik. Itu tadi saya katakan bahwa soal terima atau tidak terima soal keputusan, saya kira ini
personal atau kelompok masing-masing orang menafsirkan. Tetapi bahwa Pak Bupati dalam posisi mengumumkan hasil, sekali lagi Pak Bupati bukan dalam posisi mengambil keputusan, tetapi mengumumkan hasil Pilkades. Hanya di ujung antara proses penyelesaian sengketa menuju ke proses pengumuman itu ada sebuah peristiwa yang kemudian menurut Pak Bupati ini justru akan mencederai semangat demokrasi proses pelaksanaan Pilkades ini, karena ada seperti saya bilang ada peristiwa yang mungkin agak subjektif begitu. Saya tidak ingin menyebutkan karena ini masuk ranah hukum, sudah masuk pada dalam ranah hukum, tetapi dengan dasar itulah kemudian Pak Bupati memberhentikan tim penyelesaian sengketa sebagaimana pemberitaan yang kita ikuti oleh pemberitaan di media, dan Pak Bupati mengambil alih. Pada posisi Pak Bupati mengambil alih itu kan mengumumkan pengumumannya, artinya bahwa hasil penyelesaian sengketa Pilkades itu sudah ada dan tinggal diumumkan. Yang Oke, pertama. baik. Yang kedua, soal diterima atau tidak diterima keputusan atau ada gejolak, terus terang kami juga sangat prihatin dan kami juga sangat menyayangkan Bang Sawal sebagai partai pendukung pemerintah. PKB Demokrat ini kan sama-sama partai pendukung Iya, pemerintah. iya, itu yang menarik Ya, itu. sama partai pendukung pemerintah, sama-sama pejuang Usman Basam. Saya dengan Abang Hut ini kan dalam proses pilkada kemarin kan sering sama-sama juga kita diskusi sama-sama dengan Pak Bupati dan Pak Basam. Oke, Jadi baik, Bung Safi, saya ke Bung Hud. ya, Bung Hud, ini penjelasan dari Ketua Fraksi bahwa sejauh ini mekanisme dan tahapan Pilkades ini berjalan normatif. Iya, Tanggapan Anda? iya. Yang pertama-tama Bung Sawal, saya secara pribadi dan institusi partai sebetulnya mengucapkan prihatinan ya atas kejadian yang kemarin terjadi di berbagai tempat akibat dari reaksi mereka terhadap keputusan Bupati. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang, soal mekanisme tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Safi ya. Sebetulnya kewenangan dalam proses pemilihan kepala desa itu ada di panitia desa. ya, setuju. Panitia desa lah yang menetapkan jiwa pilih, panitia desa lah yang menetapkan jadwal tahapan, panitia desa lah yang kemudian menetapkan bakal calon menjadi calon, dan panitia desa lah yang menetapkan calon terpilih. Calon terpilih, setuju. Kemudian calon terpilih itu kemudian disampaikan ke BPD dan BPD menyampaikan langsung ke prosesnya ya, ke Bupati, dan Bupati tugasnya adalah mengesahkan calon terpilih menjadi kepala desa. Di situ poinnya. Selanjutnya, soal sengketa ini juga patut dipahami sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Perda Perhubungan Permendagri yang tadi juga mungkin sedikit dijelaskan oleh Adinda Safri tadi, bahwa Bupati dapat menyelesaikan. Dalam perspektif saya ini agak berbeda, bahwa tadi saya jelaskan kewenangan sesungguhnya itu ada di panitia desa yang sudah menetapkan hasil. Itu di undang-undang maupun Perda Perpu. Tapi Bung Hud, tandis itu, ini menarik juga ini. Apa yang dikatakan oleh Bung Safri tadi ini, saya akan mempertegas kepada Bung Hud bahwa kan waktu pemilihan kepala daerah kemarin kan partai pendukung ini kan Demokrat dan PKB ini sebagai pendukung Usman Basam kan? Iya. Kenapa Iya. narasi-narasi normatif ini tidak Anda sampaikan secara langsung kepada Bupati Halmahera Selatan? Oh ya, ini kan semua sandaran ketentuan undang-undang ini sudah jelas ya. Di dalamnya saya kira Bupati punya perangkat pemerintahan sudah sudah paham dan memahami soal itu. Beberapa waktu lalu saya juga setelah hasil pemilihan kemarin selesai dan informasi yang saya dengar ada putusan-putusan yang disidangkan oleh panitia sengketa itu bahwa ada yang dimenangkan, ada yang tidak dimenangkan. Gitu. Kades Saya sampaikan begitu. Iya, saya sampaikan ke sahabat saya yang juga staf ahli, staf khusus Bupati. Baik, kalau saudara saya tampilkan untuk memperjelas substansi diskusi ini, coba saya tampilkan salah satu persoalan yang menjadi penyebab kekisruan ya. Misalnya ini nih, Bung Hud ini
lihat Ya. ini kan Ya. calon kepala desa Benar. seperti yang dilansir oleh salah satu media online. Calon kepala desa terpilih Desa Nyonyivi terdaftar di Sipol PKB Harsel. Ini bisa diklarifikasi oleh Bung Safri? Iya, Abang. Iya. Halo, Abang. Iya, halo, halo. Oh, Bung iya, Safri, iya. lihat monitor. Ya. Baik, Tanggapan Anda? iya. Baik, ya. Terkait dengan pemberitaan di beberapa 1 hari atau 2 hari kemarin terkait soal ada salah satu anggota PKB juga yang terpilih sebagai kepala desa di Desa Nyonyivi yang masih terdaftar di Sipol KPU. Kalau untuk yang ini kami tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan proses penyelesaian pilkada itu selesai, ini harus kami tegaskan bahwa yang bersangkutan belum pernah menyampaikan surat pengunduran diri. Itu harus kami tegaskan, ya. Berarti Itu harus sampai kami saat tegaskan. ini yang bersangkutan masih resmi sebagai anggota partai, begitu? Iya, karena yang bersangkutan belum pernah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis, secara resmi kepada kami. Bahkan ini juga sudah apa namanya pernah kami diskusikan, dan seingat kami persoalan ini sudah pernah dikonfirmasikan oleh salah satu pihak yang kemudian berperkara terkait dengan masalah ini, dan sudah kami sampaikan bahwa sampai dengan detik ini yang bersangkutan belum pernah mengajukan pengunduran diri. Apa bedanya dengan kasus atau yang terjadi di Desa Lata-Lata? Ada seorang ibu yang salah satu calon kepala desa yang diduga juga terdaftar di Sipol di salah satu partai sebut saja PDIP, dan itu menjadi dalil dari panitia sengketa untuk menggugurkan dia sebagai calon kepala desa. Padahal dia menang. Kalau di Lata-Lata kami kurang mengcover informasi terkait soal permasalahan pilkades di Lata-Lata. Kami tidak terlalu tahu apa permasalahannya. Tapi kalau soal yang ini, soal yang di PKB tadi sudah tegas kami sampaikan. Sudah tegas kami sampaikan, bahkan kami pernah dikonfirmasi oleh salah satu pengacara, salah satu kuasa hukum dari pihak yang terkait, sudah kami sampaikan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri. Dan sesuai dengan mekanisme partai masing-masing, saya kira di Demokrat juga sama, pemberhentian keanggotaan partai itu kan bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, dan sampai dengan hari ini ya, sampai yang saya tahu, sampai yang saya tahu, nanti mungkin Bung Sawal bisa mengkonfirmasi ke pimpinan partai ya. Sampai dengan hari ini yang saya tahu belum ada surat pengunduran diri. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kami, kalaupun memang faktanya demikian, tetapi kok kenapa tim penyelesaian sengketa dalam proses penyelesaian dalam proses memeriksa dan kemudian membuat keputusan dalam proses penyelesaian sengketa, kok persoalan Nyonyivi itu tidak dipertimbangkan begitu, kok persoalan Nyonyivi bisa muncul. Nah, ini juga terus terang saja sangat kami sesalkan dengan tim penyelesaian sengketa, karena terus terang saja agak terganggu juga PKB ini, Bung Sawal, dengan pemberitaan ini, terkait dengan pemberitaan ini. Dan itu tegas saya klarifikasi. Nah, dalam posisi ini perlu saya tambahkan, dalam posisi ini kami berkeyakinan bahwa kami tidak menyalahkan tim penyelesaian sengketa ya, karena kami tidak berwenang untuk melakukan intervensi, apalagi mengomentari. Saya kira mereka punya hak yang otonom dan independen. Tetapi saya kira juga menurut kami dalam tanda petik ada informasi yang tidak sempurna juga yang disampaikan kepada Pak Bupati terkait soal proses penyelesaian sengketa. Faktanya kan ada begini. Dan kami setelah pemberitaan itu keluar kemarin juga kami konfirmasi ke DPC, dan memang faktanya belum ada. Gitu. Saya tidak tahu apakah sudah keluar tanpa sepengetahuan saya ataukah seperti apa, saya tidak tahu. Tapi sepanjang saya tahu itu belum ada surat keterangan pengunduran diri. Kira demikian, Bung Sawal. Oke, Bung Hud. Ini menarik nih, Bung Hud. Dan dialog ini harus mengurai persoalan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Namun di pihak lain, ini menarik nih, ada pernyataan Pak Bupati Halmahera Selatan bahwa kegaduhan ini ada yang pihak-pihak yang mencoba untuk memprovokasi. Apakah Anda merasa adalah bagian daripada kelompok tersebut? Oh, tidak ada lah,
Nah, Abang jangan Mutar mungkin jangan begitu, digiring, Abang. jangan jangan digiring ke sana sini. Jadi opininya jadi liar ini kan. Iya, iya. Kita Abang itu Mutar mungkin begitu, Abang. berkoalisi bersama-sama dan kita tidak mungkin saling menghancurkan, justru Iya, kita iya, saling iya. menjaga, Setuju, jangan setuju. saling memberikan masukan, bahkan mengkritisi gitu loh. Jadi ini jangan dianggap sesuatu yang apa, yang tidak baik ya gitu. Kita kritisi, kita berikan masukan itu konstruktif gitu loh. Kemudian jangan digiring sana sini. Semata-mata yang terjadi itu adalah reaksi ya atas apa namanya sebuah Spontanitas. pengumuman atau keputusan. Reaksi Ya, spontan ya. spontanitas lah reaksi karena mereka merasa terjolimi, mereka merasa haknya dikebiri gitu kan. Jadi ini jangan digiring sana sini. Itu apa namanya bisa fokus pembicaraan kita jadi lain lagi begitu. Iya, iya, iya. Begitu, Bang Sawal. Saya ingin menambahkan tadi agak terputus, Bang Sawal. Iya, iya, Ya, silakan. soal tadi kewenangan yang proses tahapan tadi saya sudah jelaskan bahwa semua tahapan pilkades itu kewenangan ada di panitia pilkades ya. Lalu kemudian dibawa menjadi sebuah hasilnya kemudian disampaikan ke panitia kabupaten, lalu ada ruang yang dibuka sebetulnya di sini, namanya ruang sengketa. Dalam perspektif pemahaman saya begini, bahwa bupati dapat menyelesaikan perselisihan atas pemilihan kepala desa itu apabila tidak ada kepastian hukum atau hasil yang terjadi di tingkat desa. Tidak ada penetapan atau keputusan hasil oleh panitia desa. Nah, itu bupati dapat menyelesaikan dan bentuk tim penyelesaian untuk dapat kemudian melahirkan sebuah keputusan atau hasil di tingkat desa. Bukan proses di bawah aman-aman, sudah lancar, sudah terjadi proses yang baik, proses demokrasi sudah berjalan lancar, panitia desa sudah menyampaikan hasil ke kabupaten, kemudian seolah-olah di take over dalam bentuk sengketa. Ini berbahaya. Perspektif pemahaman kita kalau digiring ke sini berbahaya. Maka kalau begitu, di sana muncul nuansa politisnya paling besar. Gitu. Keputusan hukum di tingkat bawah yang dijamin undang-undang yang di kewenangannya di tingkat desa sudah tidak berlaku karena seolah-olah diambil keputusan hukum yang sudah ada. Ingat loh, keputusan hukum itu ada di panitia desa dalam menetapkan apa namanya sebuah hasil hasil di pemilihan tingkat desa. Iya, bukan sengketa, hasil pemilihan itu tinggal ada keputusan hukumnya ada di panitia desa. Bupati itu tugasnya hanya mengesahkan dalam bentuk pelantikan yang tadi yang sempat disentil Adindra Safri itu bupati dapat menyelesaikan kalau boleh itu bisa jalan kalau ada proses pemilihan di bawah tidak ada kepastian hukum, tidak ada hasil. Misalnya hasilnya disengaja dihilangkan atau ada dualisme hasil, itu baru bisa dibentuk tim penyelesaian begitu. Lalu saya mau sentil lagi soal sengketa yang ada persidangan. Kita ini bernegara gitu, Musawal, bukan booking rameang lalu asal buat-buat panitia majelis segala macam. Tidak bisa. Kenapa di undang-undang tidak menjamin ada persidangan atau forum sengketa? Yang menangani forum sengketa persidangan itu lembaga peradilan, ada Mahkamah Konstitusi, lembaga-lembaga peradilan lainnya. Kenapa pemerintah tidak menyiapkan itu? Karena hari itu pemilihan tingkat desa hari itu selesai, hari itu tahu hasilnya. Itu tuh. Baik. Jadi tidak ada perubahan-perubahan. Kecuali ada tidak yang tadi saya bilang dikembalikan lagi, kecuali tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian hasil, baru bupati dapat menyelesaikan yang membentuk tim penyelesaian. Di situ titiknya. Jadi tidak ada yang namanya peradilan sana sini. Berbahaya. Demokrasi kita tingkat desa berbahaya. Kalau menurut kalau itu yang terjadi maka perspektif politik sangat besar. Begitu. Bukan cuma di Halsel, di mana-mana dilakukan itu besar. Baik, jika ada kekeliruan yang diambil oleh bupati, kenapa tidak ke jenjang atau kerana hukum yang lebih tinggi lagi? Misalnya melakukan sidang PT UN atas keputusan bupati yang dinilai kontroversi itu, Bung Hud. Iya. Ya itu sudah pasti, kalau dirugikan sudah pastilah. Kalau yang merasa dirugikan karena sudah ada yang dia dapatkan di tingkat desa, berdasarkan keputusan desa ada plano dan ada berita acara penetapan panitia desa,
lalu kemudian diputuskan oleh kepala daerah jadi lain, mereka pasti akan tempuh jalur itu. Tapi kan bukan itu modelnya. Itu sudah pasti, ketidakadilan pasti lari ke sana. Mencari ketidakadilan pasti ditempuh lewat jalur hukum. Ada lembaga peradilan tapi yang pernyataan ini kan bukan resmi. berarti menggambarkan bahwa hubungan Demokrat dengan PKB picakong begitu Oh, ya. terada. Tidak, Insya Allah tidak. polisi lagi, jilid 2. Kita tetap ya, Insya Allah benar. polisi jilid 2. Ya, saja, insya Allah. Insya Allah semua bisa cair ini kalau kita diskusikan secara baik. Insya Iya, Allah iya. nggak apa-apa. Oke, itu diskusi secara baik juga Bung Sawat, saya setuju. Saya ke saya menambahkan lagi, Bung Sawat. Safri. Bung Safri, Minta izin. untuk ya. mengurai persoalan ini nih, yang sudah mencuat di publik dan bahkan sempat meresahkan, solusi apa yang harus ditawarkan oleh fraksi PKB kepada pemerintahan Usman Basam? Terkait soal pilkades, Pak Iya, iya, Bang. iya. Iya, jadi sebelum saya masuk ke situ, Bang Sawal, saya mungkin agak sedikit berbeda dengan tadi dijelaskan oleh Abang Hud terkait soal tahapan pilkades. Nah, nanti kita lihat kedudukan dan posisi hukumnya dalam proses tahapan pilkades itu sendiri. Nah, yang saya mau katakan begini, Iya. proses pilkades itu kan calon kepala desa itu kan kita ambil saja tahapannya mulai dari proses pungut hitung. Nah, setelah pungut hitung itu kan ada proses rekapitulasi suara. Nah, ketika proses rekapitulasi suara itu kemudian dilakukan, ada calon-calon kepala desa tertentu itu merasa tidak puas dan tidak menerima hasil pilkades itu. Nah, karena mereka tidak puas dan tidak menerima hasil pilkades itulah, kemudian mereka menyampaikan gugatan. Nah, ketika ada yang menyampaikan gugatan atau keberatan terhadap hasil pilkades itulah yang menjadi dasar Pak Bupati kemudian membentuk tim untuk menyelesaikan sengketa. Jadi kalau tadi Abang Ud mengatakan bahwa kewenangan yang lebih besar itu ada di panitia desa dalam melakukan mulai dari proses tahapan awal sampai dengan tahapan penetapan, iya. Tetapi dalam proses hasil pilkades ini di sini ada yang merasa tidak puas dan ada yang merasa tidak terima. Nah, karena tidak puas dan tidak menerima itulah oleh undang-undang dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Bupati diberikan kewenangan. Nah, kita di Halmahera Selatan sebenarnya kewenangannya bisa langsung ke Bupati. Tetapi kemudian di Halmahera Selatan itu Pak Bupati lebih memilih untuk membentuk tim penyelesaian sengketa. Nah, tim penyelesaian sengketa ini yang kemudian melakukan proses pemeriksaan seterusnya dan seterusnya sampai dengan melahirkan sebuah keputusan. Nah, mestinya yang saya pahami, desa-desa yang kemudian bersengketa atau ada yang keberatan dengan hasil pelaksanaan pilkades misalkan, itu kan penetapan, saya tidak tahu apakah desa-desa yang berperkara itu yang hasil pilkadesnya ada yang keberatan atau ada yang menggugat, itu sudah ada penetapan kepala desanya atau belum, saya tidak tahu. Tetapi yang saya pahami dalam konteks misalkan kita melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur dan seterusnya, ketika ada proses sengketa maka penetapan hasil pemenang bukan hasil perolehan suara. Jadi ada penetapan hasil perolehan suara terbanyak, kemudian ada penetapan calon terpilih. Penetapan calon terpilih itu yang kemudian ditunda sampai dengan menunggu hasil keputusan. Apakah konsep pelaksanaan pilkades itu sama dengan pelaksanaan pilkada? Nanti kita coba buka regulasi yang mengatur soal itu. Tetapi dalam perspektif pemilihan yang saya pahami dan mungkin Abang Hud juga memahami itu karena Abang Hud ini mantan penyelenggara pemilu, itu ada jeda, ada misalkan 30 hari, 14 hari gitu. Itu ada jeda orang untuk menyampaikan keberatan. Nah, ketika keberatan itu diajukan lalu Pak Bupati membentuk tim penyelesaian sengketa dan tim penyelesaian sengketa itu bekerja. Kita mengikuti betul melalui media maupun melalui pembicaraan orang di tengah-tengah masyarakat bahwa proses penyelesaian sengketa itu dilakukan seperti pengadilan. Ada seperti peradilan, bukan peradilan. Jadi ada pihak yang menggugat didampingi kuasa hukum, ada pihak terkait, ada saksi-saksi, barang bukti dan seterusnya. Gitu sehingga tim penyelesaian sengketa itu memeriksa dan melahirkan keputusan yang diumumkan oleh Pak Bupati. Ya, Itu yang menurut penilaian Anda, apakah pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau bagaimana? Kalau menurut kami sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Faktanya
faktanya sampai dengan hari ini tidak ada satu bagian tahapan pilkades itu yang kemudian diperdebatkan atau kemudian dibawa sampai ke ranah hukum, Iya, gitu. baik. Nah, faktanya kan tidak ada. Artinya soal ada yang terima atau ada yang tidak terima, ada yang puas atau tidak puas, saya kira ini bagian dari dinamika. Namanya saja masyarakat. Tetapi kemudian dari tahapan ke tahapan itu semua berjalan dengan baik. Saya ambil contoh misalkan begini. Di tahapan pencalonan misalkan, kan kita sama-sama masih mengikuti ramai dengan misalkan apa namanya, ada screening kemudian dan seterusnya untuk menentukan, karena standar jumlah calon itu kepala desa itu hanya 5, ada calon yang lebih dari 5 oleh panitia, kemudian melalui peraturan bupati kemudian diatur dengan yang namanya screening. Nah, screening ini sempat didiskusikan juga, tapi pada akhirnya screening itu kemudian melahirkan calon-calon kepala desa yang bisa diterima oleh masyarakat untuk mengikuti proses pemilihan. Dan faktanya tidak ada satu desa pun di Halmahera Selatan yang saya tahu yang menolak pelaksanaan pilkades. Artinya masyarakat menerima itu dan proses pemilihan berlangsung. Oke. Nah, fakta dari proses pemilihan itu kemudian menimbulkan persoalan, ada permasalahan-permasalahan. Jadi begini Bung Sawal, saya berjelas dulu bahwa penyelesaian sengketa itu berangkat dari ada yang keberatan dengan hasil pilkades. Tapi kan sejauh ini kan tidak ada kan? Faktanya kan ada yang keberatan. Ya, keberatan itu di mana? Keberatan itu disampaikan ke tim penyelesaian sengketa. Jadi tim penyelesaian sengketa itu bekerja menyelesaikan sengketa, menyelesaikan sengketa berdasarkan keberatan hasil pilkades tadi. Karena yang diperiksa di sana bukan soal ini orang sekolah atau tidak, ini orang memenuhi syarat, tetapi ini orang terpilih atau tidak, apa namanya tadi, hasil pemilihannya itu, yang perolehan suaranya itu yang menjadi poin utama yang tidak menjadi keberatan utama atau tidak diterima. Nah, ini yang kemudian Ketua tim penyelesaian sengketa itu bekerja. Ya, mengingat waktu terbatas, saya memberikan kesempatan kepada Bung Hud untuk menanggapi pernyataan Anda ini. Bung Hud, silakan Bung Hud. Bahwa sejauh ini tidak ada persoalan. Bahkan pelaksanaan kepala desa ini sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Tanggapan Anda? Iya, kalau mau dibilang nggak ada persoalan, berarti tidak ada reaksi apa-apa. Kan faktanya kan sudah terjadi di mana-mana, ada protes, aksi protes sampai ada aksi. Itu yang jadi persoalan. Persoalan awam kita adalah ketika masyarakat merasa hak-haknya dijolimi. Hasil pilihan yang mereka sudah betul-betul laksanakan secara demokratis di desa, itu kemudian tidak diakomodir dan kemudian tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Ini yang jadi persoalan. Kalau di tempat desa-desa yang lain yang pemenangnya terpilih di desa, kemudian sampai diumumkan di sana juga terpilih, aman-aman saja. Mereka tidak bereaksi sama sekali, bahkan alhamdulillah bagus. Tapi yang bereaksi akibat mereka merasa tidak tidak suaranya, haknya terjalimi, tidak dihargai, tidak dihormati. Makanya jadi apa yang diputuskan oleh Pak itu. Bupati yang memenangkan yang kalah itu menjadi persoalan atau pemicu sehingga ada reaksi masyarakat, begitu? Ya, begitu. Yang realita yang terjadi begitu, reaksi akibat dari putusan atau pengumuman Bupati itu yang terjadi. Jadi akibat ketidakpuasan mereka terhadap putusan yang mereka sudah laksanakan di bawah secara damai, aman, demokratis terjadi, tapi setelah dibawa ke tingkat kabupaten jadi lain lagi putusannya, haknya jadi lain. Nah, ini yang jadi persoalan, sehingga kita mau bilang ada persoalan tidak, itu yang juga agak bingung juga saya, ya kan begitu. Nah, ini yang juga perlu kita cermati bersama. Oke, Bung Hud, ini menarik juga ini. Kalau bicara hasil ini kan menarik juga ini. Cuma karena waktu terbatas, saya butuh penjelasan yang singkat dari Bung Hud bahwa ada informasi bahwa ada gerakan koalisi partai yang dibentuk oleh sejumlah partai di Halmahera Selatan. Ini tujuan ini apa ya? Tujuan untuk membangun koalisi partai ini, apakah ingin membangun kekuatan oposisi atau hanya untuk menyikapi dinamika politik pilkades yang ada di Halmahera Selatan saat ini? Iya. Yang adanya berkumpulnya teman-teman pimpinan partai politik, beberapa pimpinan partai politik itu
mereka merasa prihatin dan mendukung serta atas pernyataan kami. Pertanyaan saya sebagai Ketua Partai Demokrat atas putusan Bupati yang kemudian ada gejolak sana sini. Mereka sampai ke kantor Demokrat, lalu kita diskusi bersama. Diskusi bersama, mereka juga sepaham bahwa ini butuh koreksi kritik, lalu nanti akan dilahirkan, dirumuskan dalam sebuah pernyataan sikap. Itu yang kita bicarakan pada saat itu. Tidak sampai belum ke mana-mana. Kalaupun sampai ke mana-mana, ya kita sebagai partai politik, lagi partai koalisi, berkewajiban menjaga proses pemerintahan ini. Ada yang salah, ada yang keliru, ya kita perbaiki. Ya, begitu. perbaiki. Teman-teman ini juga merasa keprihatinan yang sama. Untuk sama-sama kita kritisi, kita berikan masukan, pandangan dan pendapat kepada pemerintah daerah, termasuk kepada teman-teman DPRD dalam bentuk pernyataan sikap yang juga sudah kita rumuskan. Memang tinggal ada sebagian teman-teman partai politik juga menyatakan mereka tidak habis tempat dan menyatakan bersedia untuk bisa bergabung dan membuahkan tanda tangannya untuk penyampaian sikap itu ke pemerintah daerah maupun ke DPRD. Seperti itu saja, Bung Sawal. Oke, Bung Ut. Saya ke Bung Safri. Bung Safri, setiap persoalan pasti ada solusinya nih, Bung Safri. Sebagai kepala daerah, beliau merupakan political will. Pasti ada solusi jitu yang harus diterapkan oleh seorang Usman Sidik untuk mengurai dan menyelesaikan persoalan ini. Anda sebagai ketua fraksi dan partai pendukung utama daripada pasangan Usman Basam ini, apa yang terpikirkan atau sebagai jalan keluar agar teman-teman Partai Demokrat dan partai-partai yang lain yang notabene adalah partai koalisi pendukung Usman Basam ini tidak mengambil langkah terlalu jauh sehingga melahirkan kontroversi yang besar. Tanggapan Anda, Bung Safri? Ya baik, pertama soal ada rencana yang saya kira ini baik ya, karena bagian dari sikap kritis masyarakat ya, yang mungkin saja dalam posisi ini karena bisa kita bilang diprakarsai oleh teman-teman partai politik sehingga agak politis tanggapannya, tetapi yang lebih penting saya kira niatnya baik, bagaimana mereka mencoba menyikapi problem yang terjadi. Nah, tetapi juga sekali lagi kami tegaskan bahwa posisi Pak Bupati dalam proses penyelesaian sengketa itu hanya mengumumkan apa yang sudah menjadi hasil dari proses penyelesaian sengketa. Jadi beliau mengumumkan hasil penyelesaian sengketa. Beliau tidak pada posisi tunggal memutuskan ini menang, ini kalah, atau ini bisa dan ini tidak bisa. Tetapi ini berangkat dari proses penyelesaian sengketa yang oleh tim diserahkan kepada beliau, karena tim itu kemudian diberhentikan dengan ada permasalahan lain yang kemudian terjadi. Dan saya kira mungkin Bung Sawal juga sudah tahu, sekarang ada di ranah hukum. Nah, terkait soal kenapa ada reaksi yang begitu keras dilakukan, dalam tanda petik ingin kami sampaikan bahwa ada tindakan-tindakan kriminal, pembakaran dan pengrusakan dan seterusnya. Memang ini juga kami sangat sayangkan. Mestinya tidak sampai semacam itu, karena begini, semua calon kepala desa ini kan sebelum sampai ke proses pemilihan itu kan ada fakta integritas yang sudah dilakukan. Fakta integritas ini kan salah satu poin yang umum biasa kita ketahui adalah salah satunya menerima hasil pilkades, siap kalah siap menang. Tetapi faktanya kan tidak seperti itu. Nah, berarti bukan berarti bahwa dengan adanya penandatanganan fakta integritas itu lalu kemudian bahwa orang yang dicurangi juga bisa diam saja, atau orang yang dijalimi hak-haknya juga bisa diam saja. Tidak. Tetapi fakta integritas itu kemudian mengajak orang untuk bagaimana melaksanakan proses pilkades itu dengan baik. Nah, dengan baik ini kan tentu mengikuti semua tahapan. Yang kedua, menyelesaikan segala permasalahan, segala persoalan-persoalan dengan jalur-jalurnya, tidak dengan jalur yang anarkis dan atau kriminal kayak begini. Nah, ada proses penyelesaian permasalahan yang saya kira kalaupun misalkan pengumuman
kepala desa yang bersengketa itu sudah diumumkan ke bupati dan taruhlah sudah dilantik dan seterusnya, kan ada proses Iya, hukum ada juga jalan yang bisa hukumnya begitu. dilakukan. Ada jalan hukum. Jadi kami dalam posisi ini juga ingin memberikan himbauan sekaligus berharap kepada masyarakat ketika ada problem, mari kita sama-sama menahan diri. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Bupati bukan orang yang tertutup, beliau orang yang Tapi sampai terbuka. saat ini kan keinginan masyarakat bukan hanya untuk sebagai menahan diri, tetapi mereka menurut yang disampaikan oleh Bung Hud, mereka menagih hak-hak mereka begitu. Ya, Musafir. jadi itu tadi saya sampaikan bahwa Pak Bupati juga bukan orang yang menutup diri dengan masyarakatnya, atau Pak Bupati bukan orang yang anti kritik. Saya berkeyakinan beliau, saya mengenal baik Pak Bupati, Bang Hud juga mengenal baik beliau. Beliau ini orang kalau kita dekati dan kita ajak berdiskusi, beliau orang yang asik juga dalam berdiskusi dan sangat responsif dan aspiratif. Nah, saya kira putusan ini kan disampaikan dalam waktu yang sudah ditentukan dan reaksi itu kemudian muncul seketika, dan itu terjadi di desa-desa yang ada di luar Pulau Bacan. Saya berkeyakinan bahwa seandainya saja masyarakat itu bisa menahan diri dan kemudian bisa berdialog secara terbuka dengan Pak Bupati, saya kira tidak akan sampai ada tindakan-tindakan pembakaran, pengrusakan dan lain-lain. Baik, Bung Gitu. Safri. Saya ke Ya. Hud. Di ujung diskusi ini atau dialog hari ini, apa yang Anda ingin sampaikan kepada Bupati Halmahera Selatan agar persoalan ini tidak berjalan terlalu luas? Ya, Hud. sebagaimana yang statement saya terakhir soal merespon berbagai pemberitaan yang juga disampaikan Bupati, bahwa ini segera disampaikan, ini segera diselesaikan, jangan berlarut dibiarkan seperti begini. Bupati juga harus segera kembali, apapun itu keputusan adalah keputusan Bupati, ya kan begitu. Kalaupun ada forum atau proses lain, masyarakat yang tidak puas sudah pasti mereka menempuh. Nah, tapi jangan dibiarkan berlarut semakin panjang, ini jadi masalah. Oleh karena itu, himbauan saya kemarin juga di statement media itu, saya minta beliau segera kembali untuk ada kepastian hukum semuanya. Nah, begitu. Jadi ada misalnya katanya ada proses pelantikan, ya segera mungkin kan begitu, supaya ada kepastian, masyarakat juga jangan resah sana sini kan, isu beredar liar sana sini, ini ya kita hindari bersama. Berarti kalau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, Pak Bupati memberikan ruang dengan jalur hukum yang lain. Siapkah Anda dengan konsekuensi itu? Iya, kita berharap Bupati bisa menyelesaikan itu dan melihat lagi keputusannya kemarin itu. Makanya saya sampaikan beliau segera balik, untuk apapun keputusan beliau harus segera ada kepastiannya di sini. Walaupun itu sudah dalam bentuk pengumuman, masyarakat bertanya-tanya, keputusan mereka dikalahkan itu apa dasarnya, kan begitu. Di desa, kemudian sampai di kabupaten dikalahkan gitu. Nah, sehingga kalau memang memungkinkan beliau datang, kemudian tadi yang disampaikan Dinda Safri bahwa ada ruang komunikasi, terimalah mereka untuk bisa menyampaikan unek-uneknya gitu. Apa persoalannya, sehingga kenapa kalian sampai bisa bereaksi seperti ini, pasti mereka sampaikan gitu. Jadi kalau ruang komunikasi itu dibuka, baguslah berarti. Kalaupun tidak, ya keputusan itu sudah disampaikan, datanglah untuk bisa, sudah tersampaikan, sudah diputuskan, ya datang untuk dapat segera ada tahapan kegiatan pemerintah lain yang bisa beliau lakukan, segera dilakukan, jangan berada di tempat di Jakarta sudah selesai kegiatan harus balik untuk bisa menyelesaikan. Kesian juga masyarakat ini menunggu kepastian hasil pilkades mereka. Baik pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas. Dialog hari ini kita akhiri. Kami ucapkan terima kasih kepada Bung Hud Haji Ibrahim dan Bung Safri Talib atas atensi sore hari ini untuk mengurai kisruh pilkades di Kabupaten Halmahera Selatan. Nantikan News TV dengan tema-tema yang lain dalam acara Lensa Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.